Di zaman ini, kekudusan itu dianggap kampungan. Sedangkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi menurut ukuran dunia, bagi sebagian orang, bahkan banyak orang, kekudusan itu kampungan. Saya bersyukur saya lahir di Indonesia. Di Indonesia, dianggap tabu bagi pasangan yang belum menikah dan sah sebagai suami istri untuk tinggal serumah. Ada istilahnya kumpul kebo. Di Indonesia itu tabu. Bahkan masyarakat akan mencibir kalau sampai ada orang yang kumpul kebo. Tapi di negara barat, hal itu sangat normal. Bagi mereka, nggak nikah, hidup bersama aja. Itu biasa. Bagi kita di Indonesia, itu nggak biasa. Makanya sekali lagi saya bersyukur jadi warga negara Indonesia. Di Indonesia, nilai sebuah keperawanan sangat penting. Makanya banyak anak-anak muda yang khawatir dan bertanya kepada saya, kalau dia udah nggak perawan, apakah masih ada yang mau? Saya terkejut, ada beberapa teman dari Jepang yang cerita ke saya, justru kalau ada anak perempuan yang masih perawan, saat mereka beranjak dewasa, itu dianggap nggak normal. What? You're still virgin? Gitu diketawain. Sedangkan di Indonesia itu merupakan sesuatu yang berharga, bernilai. Seorang wanita menjadi lebih bernilai ketika dia masih perawan. Nah, di negara barat, anak-anak remaja itu malah melepaskan keperawanan mereka, bahkan keperjakaan mereka itu di acara prom night. Lulus SMA kelas 3, mereka ngadain pesta dansa. Nah, mereka melepaskan keperawanan dan keperjakaan mereka di malam itu. Prom night namanya. Sesuatu yang nggak biasa, nggak normal bagi orang Indonesia. Karena orang Indonesia, kultur timur, saya bersyukur, dekat dengan prinsip kerajaan sorga. Bahwa kita memastikan hidup kita kudus gitu ya, sebelum masuk ke pernikahan. Hal-hal yang seperti ini, di zaman ini, menjadi sesuatu yang normal. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa kekudusan menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Mereka menurunkan standar budaya Indonesia menjadi kultur barat yang menganggap normal ketika orang bisa tinggal serumah tanpa perlu menikah, bisa punya anak meskipun bukan pasangan yang sah. Kita harus pegang prinsip sebagai anak-anak Tuhan bahwa apa yang normal bagi kita, apa yang bisa kita terima adalah apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saya tidak sedang mengajak Anda untuk menghakimi orang-orang di luar sana, tetapi sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, kita harus memberikan standar kerajaan Allah yang harus dipertontonkan kepada dunia, bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang menjadi ukuran normal dalam kerajaan Allah? Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Rasul Paulus katakan ini? Karena prinsip kerajaan sorga berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Contoh, free sex menurut dunia oke, tapi menurut firman Tuhan kita harus hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus hidup kudus, kata firman Tuhan. Tapi menurut dunia, kekudusan itu kampungan, free sex itu biasa. Prinsip kerajaan Allah dan prinsip dunia berbanding terbalik. Anda mau ikut yang mana? Pastikan kita tidak takut untuk jadi abnormal. Kalau kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah, kita akan menjadi abnormal bagi dunia, tapi itu tidak apa-apa. Kita harus hidup menurut ukuran, nilai, standar kebenaran firman Tuhan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.